Assalamualaikum, saya Sinta Ayu Herawardani, NPM 183200011, kelas 5A Pendidikan Biologi, dosen pengampu Rehni Rahmawati SPD MPD, Fakultas Pendidikan Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Informasi dari Universitas PGRI Semarang. Hari ini kita akan belajar tentang manajemen sumber daya manusia pada home industry rasuk jiwa atau RJ Batik Blora. Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan dan pencapaian tujuan dalam organisasi atau perusahaan. 1. Nama perusahaan. Rasuk Jiwa atau RJ Batik Blora merupakan salah satu home industry di Blora yang terkenal dengan batik tulisnya karena memiliki ciri khas keunikan daerah Blora. Selain batik khas Blora, di sini juga membuat batik tulis dari Nusantara. Dan nama Rasuk Jiwa yang unik karena hanya ada di daerah Blora, dan setiap orang yang memakai batik dari home industry ini mempunyai karakter dari motif batik tersebut. Alasan didirikan usaha batik tulis ini karena pemilik usaha tertarik dengan batik, hobi di bidang seni batik, keinginan meningkatkan seni batik tulis, keinginan untuk mengembangkan teknik pewarnaan dan teknik lainnya agar batik tulis ini menjadi lebih menarik lagi dan diminati oleh banyak orang. Dua, pendirian perusahaan. Home Industri Rasuk Jiwa atau RJ Batik Blora didirikan di rumah sendiri. Home industri ini didirikan sejak pandemi COVID-19 atau hampir 1 tahun. Berikut ini visi dan misi dari Home Industri Rasuk Jiwa Batik Blora. Visi: berkontribusi dalam memperkenalkan batik tulis Blora. Misi: 1. Melaksanakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan batik Blora. 2. Memperbaiki kualitas dalam setiap proses produksi batik. 3. Mempertahankan nilai seni batik di Nusantara. 3. Struktur perusahaan. Pertama, ketua yang dipimpin oleh Bu Eko Suprihandani. Kedua, yaitu wakil ketua oleh Bapak Muhabib. Ketiga, sekretaris oleh Slamet Fajar Nugroho. Keempat, bendahara oleh Makfirani Az-Zahra. Kelima, karyawan. Ada 4, yaitu Mbak Parti, Mbak Era, Mbak Mary, dan Mbak Nur. Tugas dari ketua: 1. Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan organisasi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi. 2. Memimpin rapat-rapat pengurus, baik rapat khusus atau rapat umum yang diikuti semua unsur pengurus. 3. Mewakili organisasi untuk membuat persetujuan atau kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat organisasi. 4. Mewakili organisasi untuk menghadiri acara tertentu atau agenda lainnya. 5. Memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus organisasi. 6. Membatik khususnya yang mewarnai. 7. Mengajar pegawai agar pandai membatik. Tugas wakil ketua: 1. Membantu pelaksanaan tugas ketua. 2. Menjalankan peran ketua saat ketua berhalangan. Tugas sekretaris:
1. Membantu pelaksanaan tugas ketua dan wakil ketua. 2. Menjalankan peran ketua dan atau wakil ketua saat ketua dan atau wakil ketua berhalangan. Bendahara menyusun rencana anggaran pengeluaran belanja organisasi atau RAPBO. Kemudian menyiapkan dan mengeluarkan uang untuk kebutuhan organisasi. Menyusun pembukuan untuk satu periode kepengurusan dan mengelola bukti transaksi keuangan. Tugas dari karyawan: 1. Membuat pola di kertas. 2. Memindahkan pola ke kain. 3. Meletakkan cairan malam ke kain. 4. Memberikan motif isi atau ngiseni. 5. Mewarnai bagian-bagian tertentu atau nyolet. 6. Menutup bagian yang dicolet atau 7. Melakukan pewarnaan secara menyeluruh. 8. Meluruhkan malam. 9. Memberikan titik pada kelowongan. 10. Menutup kembali bagian tertentu. 11. Mencelupkan kain ke bagian tertentu dengan malam. 12. Meluruhkan malam secara keseluruhan. Cara merekrut pegawai. 1. Orang yang lulus dari pelatihan membatik di BLK langsung mencari pekerjaan. 2. Setelah mereka mencari pekerjaan, kemudian datang ke home industri ini untuk melamar pekerjaan membatik dan langsung diterima karena mereka membutuhkan pekerjaan membatik. 3. Selain itu, mereka harus ada kompetensi dan keterampilan dalam membatik. 4. Kriteria yang memenuhi untuk menjadi pegawai di Rasuk Jiwa Batik Blora yaitu calon pegawai harus bisa dan paham setiap proses membatik. 5. Sistem seleksinya yaitu yang bisa menggambar akan ditugaskan di bidang gambar dan seterusnya. Yang menyanting harus tembus kain dan diwarnai dengan baik. Terakhir, usia pegawai tidak dibatasi, yang penting masih produktif dan maksimal berusia 60 tahun. Laki-laki atau perempuan boleh melamar pekerjaan di tempat ini. Hak pegawai. Berikut ini merupakan hak untuk karyawan di Rasuk Jiwa Batik Blora. Pertama, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama. 2. Hak memperoleh upah. 3. Hak mendapatkan pelatihan kerja. 4. Hak menempatkan tenaga kerja. 5. Hak memiliki waktu kerja yang sesuai. 6. Hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja. 7. Hak mendapatkan kesejahteraan. 8. Hak ikut serta dalam serikat pekerja. 9. Hak untuk cuti. 10. Hak khusus karyawan perempuan. Kewajiban karyawan. Gaji pegawai. Pada home industri RC Batik Blora, sifatnya adalah bekerja lepas. Jadi, jika karyawan bekerja akan mendapatkan upah, tetapi jika mereka tidak bekerja, maka tidak mendapatkan upah atau gaji. Bidang menggambar dan menjiplak mendapatkan upah 10.000, upah mencanting mendapatkan 20.000 atau bisa juga 25.000. Pemberian upah bertingkat sesuai dengan motif yang ada. Kemudian menyolet mendapatkan upah minimal 10.000 atau bisa 15.000, bertingkat juga sesuai motif, lalu ngelorot mendapatkan upah 5.000. Bonus pegawai. Bonus pegawai akan diberikan jika ada pesanan lebih banyak. Jadi bonusnya tidak ditetapkan, hanya sesuai pesanan saja.
Peringatan pegawai. Sebelum bekerja, pegawai harus mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Dalam bekerja, pegawai harus sesuai dengan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Ketika menyanting, keselamatan dalam bekerja itu bagaimana? Tak lupa juga pegawai harus disiplin waktu dan waktu pengerjaan pesanan harus tepat. Kendala. Kendala yang dihadapi saat ini adalah kendala manusia dan kendala alam. Jika manusia adalah modal, karena keuangan di industri ini berputar terus untuk membeli bahan baku dan memberikan upah. Kemudian kendala alam dari dalam proses membatik, misalnya pewarnaan. Pewarnaan tergantung cuaca atau temperatur, karena proses ini menggunakan panas matahari. Jika cuaca mendung dan tidak ada panas, maka pewarnaan tidak berjalan dengan baik, serta waktu yang diperlukan akan lama. Kemudian bahan baku dan peralatan di Blora itu tidak ada. Misalnya bahan sudah habis, kemudian peralatan rusak, jadi harus membeli di luar daerah Blora. Bagian bidang yang ingin dikembangkan untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Bidang yang ingin dikembangkan yaitu bidang pewarnaan. Pada zaman dahulu hanya colet saja, jika sekarang sudah dikembangkan menjadi celup. Kemudian ditingkatkan resep-resep pencampuran warna, proses pewarnaan, dan cara pewarnaan seperti mengkuas atau spon, abstrak, shibori, dan lain-lain. Caranya dengan diberikan teori, lalu dikembangkan kreativitas pegawai untuk meningkatkan kemampuan mewarnainya. Pemasaran. Setiap yang datang melihat katalog batik yang pernah dibuat terlebih dahulu. Setelah itu, pelanggan bisa memilih dari katalog tersebut. Sistem distribusi dari mulut ke mulut, bisa teman sekantor, teman-teman lain kantor, ibu-ibu tetangga yang datang sendiri ke rumah. Untuk promosi melalui story WA, caranya setiap tip batik difoto lalu di-share di story WA. Jadi teman-teman tahu dan pesan melalui chat WA. Produksi. Teknik produksinya yaitu dari semua proses membatik. Proses membatik dari menggambar sendiri, menyanting, mewarnai, ngelorot, lalu finishing. Sasaran produksinya untuk semua orang, tergantung motif yang diinginkan orang yang memakai batik tersebut, dan batik tulis ini ditargetkan untuk kalangan menengah ke atas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.